Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran matematika, yaitu himpunan ya. Nah, apa sih sebenarnya arti kata himpunan ini ya? Nah, arti kata himpunan ini bisa berarti kelompok ya. Kelompok, kumpulan bisa juga. Lalu kelas ya. Ataupun gerombolan ya. Nah, itu semuanya merupakan arti himpunan ya. Dalam matematika, kelompok, kumpulan, kelas, ataupun gerombolan ini kita sebut dengan nama himpunan gitu ya. Jadi himpunan itu adalah sebuah kelompok gitu, atau kumpulan, atau kelas gitu ya. Nah, namun yang perlu kita garis bawahi adalah tidak semua kelompok termasuk himpunan. Ya, tidak semua kelompok termasuk himpunan. Nah, kelompok-kelompok yang tidak termasuk himpunan itu contohnya seperti ini ya. Kelompok yang tidak termasuk himpunan. Contohnya adalah kumpulan orang kaya di Indonesia atau kelompok orang kaya di Indonesia. Yang kedua adalah kelompok siswa yang pandai di sekolah kamu misalnya. Nah, kira-kira kalian tahu nggak kenapa kelompok-kelompok ini tidak termasuk ke dalam yang namanya himpunan ya di matematika? Aku kasih contoh lagi ya, misalkan kelompok makanan yang lezat. Nah, kenapa kelompok-kelompok ini tidak termasuk dalam kumpulan himpunan, tidak termasuk dalam himpunan? Karena kelompok-kelompok ini tidak memiliki standar yang jelas, ya. Jadi, kata kuncinya atau kunci untuk menjadi sebuah kelompok menjadi himpunan adalah harus ada standar yang jelas. Nah, ini penting ya. Maksudnya apa? Seperti ini misalkan. Kelompok orang kaya di Indonesia. Itu nggak jelas. Orang kaya itu kekayaannya, maksudnya yang dianggap orang kaya itu kalau misalkan kekayaannya udah berapa banyak gitu. Itu nggak jelas. Di sini pernyataannya tidak jelas. Hanya kelompok orang kaya aja. Nah, kalau misalkan diperjelas seperti kelompok orang yang memiliki uang di bawah 1 juta. Nah, itu baru termasuk himpunan gitu ya. Kelompok siswa pandai di sekolahmu. Nah, juga nggak jelas. Yang pandai ini maksudnya apa? Yang nilainya lebih dari 70 kah? Nilainya lebih dari 90 kah? Atau nilainya lebih dari 80 kah? Itu harus jelas. Harus ada standar yang jelas gitu ya. Kelompok makanan yang lezat lebih susah lagi. Karena ini makanan yang lezat itu tiap orang berbeda-beda ya definisinya dan pandangannya. Nah, jadi yang tidak termasuk himpunan itu adalah kelompok yang tidak memiliki standar yang jelas gitu ya. Nah, berarti kalau begitu kelompok yang termasuk himpunan adalah kelompok yang memiliki standar yang jelas. Nah, aku kasih aja ya contohnya beberapa. Misalkan yang pertama, kelompok siswa yang lahir bulan Agustus. Nah, ini jelas ya. Siswa yang lahir bulan Agustus gitu. Nah, ini jelas apa namanya tuh? Standarnya jelas gitu. Nah, misalkan lagi kelompok binatang berkaki 2. Nah, ini juga jelas gitu ya kelompoknya. Harus jelas gitu kelompoknya. Misalkan lagi kelompok buah-buahan yang diawali dengan huruf
M ya. Nah, jadi kelompok-kelompok yang termasuk himpunan adalah kelompok-kelompok yang memiliki standar yang jelas gitu, yang bisa diukur dan tidak berbeda-beda atau berubah-ubah. Setiap orang memiliki pandangan tersendiri gitu ya, yang tolak ukur dan standarnya itu jelas gitu. Nah, itu adalah kelompok yang termasuk himpunan ya. Nah, kita juga belajar yang namanya simbol ya di dalam sebuah himpunan. Contoh ini. Misalkan ya, mangga adalah anggota dari himpunan atau kelompok ya, himpunan buah-buahan. Nah, mangga adalah anggota dari himpunan buah-buahan. Bisa dibilang mangga adalah elemen dari himpunan buah-buahan. Nah, jadi kalau misalkan di matematika, di dalam topik himpunan, kita menyebutkan sebuah anggotanya, misalkan dia ada anggota dari himpunan apapun, itu kita nyebutnya adalah elemen. Elemen itu adalah anggota. Jadi mangga adalah elemen dari himpunan buah-buahan. Bukan mangga adalah anggota. Ya memang mangga adalah anggota, tapi kita nyebutnya kalau di matematika, mangga adalah elemen dari himpunan buah-buahan. Dan bisa ditulis seperti ini. Mangga buah-buahan gitu ya. Jadi kita tulisnya dengan simbol seperti ini gitu. Nah, lalu misalkan contoh lainnya, salmon bukan anggota dari himpunan bumbu dapur ya. Ya, karena salmon itu adalah anggota himpunan dari ikan ya. Nah, jadi salmon bisa dibilang salmon bukan elemen dari himpunan bumbu dapur. Nah, untuk itu kita bisa menuliskan salmon terus kita coret bumbu dapur. Artinya adalah salmon bukanlah elemen dari himpunan bumbu dapur gitu ya. Nah, kalian harus ingat-ingat simbol ini yang kalian pasti akan gunakan di topik himpunan ya. Jadi ingat, himpunan itu harus kelompoknya itu harus mempunyai standar yang jelas ya, atau ketentuan yang jelas. Tidak bisa seperti ini yang ketentuannya tidak jelas ya, seperti yang aku jelaskan tadi. Dan juga ingatlah simbol atau anggota kita menyebut dengan elemen dan simbol Oke, itu dulu aja yang aku mau jelaskan tentang himpunan ya. Nanti berikutnya aku akan menjelaskan tentang pengelompokan dalam himpunan. Thank you guys for watching this video. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. See you again in the next video.